Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pendanaan harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 23 Agustus 2022, hari yang cukup indah. Setelah kemarin kita dikoreksikan cukup dalam ya. Dan hari ini IHSG berhasil menguat 0,78% disertai dengan saham-saham yang ya ciamik lah kalau menurut saya. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kita atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram publik ya. Itu untuk umum, siapapun bisa bergabung untuk channelnya. Dan di sana nanti kita bakal seru-seruan, ada bahas-bahasan, terus juga sesekali bakal ada stock pick lah di channel Telegram itu. Buat teman-teman yang pengen gabung channel Telegram, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja untuk Telegram publiknya. Nah, ada pengumuman juga sebelum kita masuk ke beberapa analisa seperti biasanya ya. Ini juga buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan September 2022. Kalau ini untuk yang berbayar ya. Buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk September 2022, silakan bisa cek video ini ya. Di teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS September 2022. Nanti semua info bakal sudah saya sampaikan di sini. Teman-teman tinggal menyimak infonya, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link tinggal mengisi form melalui link yang ada di deskripsi. Tinggal klik videonya, lalu isi form yang ada di sini seperti itu. Jadi pendaftaran akan saya buka sampai hari Minggu 27 Agustus. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, tinggal simak video yang ada di YouTube cuan-cuan saham aja. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa. Seperti biasa, kita bahas dari transaksi dulu. Hari transaksinya bagus, 14,459 triliun, membesar ya. Nanti kita juga sedikit-sedikit bahas makro lah, biar nggak teknikal semua. Walaupun ya intinya kalau sebagai trader itu batasi resiko menggunakan teknikal, cuman ya nanti di makro kita bahas juga. Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang cukup besar juga, 491 miliar, itu dominan di pasar reguler 462 miliar, dan di pasar nego 28,85 miliar. Kalau kita lihat juga bursa Indonesia ini strong sendiri dan itu cakep. Nanti kita bahas di teknikalnya IHSG aja. Kalau kita lihat hampir seluruh bursa Asia regional melemah, cuman Indonesia doang ya, IHSG doang yang bertahan. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada Adaro, jelas nanti pasti saya bahas Adaro, santuy. 199,6 miliar, lalu Telkom 178,8 miliar, PTBA 68,5 miliar, ITMG 57,9 miliar, Bank Mandiri 54,3 miliar, BPNI 49,6 miliar, Unilever 44,9 miliar, Alfamart 39,5 miliar, KLPF 24,4 miliar, Bukalapak 21,8 miliar, MSIN 21,2 miliar, INKP 17,9 miliar, SHWR 17,6 miliar, Arto 11 miliar, Inco 10,4 miliar, INDF 8,4 miliar, dan SMGR 7,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualin asing, ada BBRI 135,9 miliar, Tebik 49,4 miliar, MDK 36,4 miliar, Astra 32,2 miliar, Sido Muncul 16,5 miliar, Dharma 13 miliar, Yaitu Traktor 12,7 miliar, BBCA 12 miliar, Akra 9,6 miliar, WMPP 8,4 miliar, INTP 8 miliar, Panin 8 miliar, BBTN 8 miliar, CP 6,4 miliar, MTEK 5,2 miliar, dan Film 4,9 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman sebelum kita bahas teknikal, saya pengen bahas sedikit tentang makroekonomik dulu ya. Nanti baru kita ke teknikalnya. Dan sangat-sangat bagus
hari ini BI menaikkan suku bunga ya. Buat suku bunga kita naik kalau nggak salah jadi 3,75, yang kemarin 3,5 jadi 3,75, dan itu bagus banget buat Indonesia sebenarnya, karena ya mungkin saya rasa persiapan menaikkan BBM kalau memang nanti jadi naik. Cuman kalau BBM itu kan dampaknya ke inflasi ya, tapi kalau suku bunganya dinaikkan harusnya itu bakal meredam outflow. Tuh, kalau misalkan suku bunganya tetap terus BBM naik, saya yakin IHSG bakal carut marut. Tapi kalau misalkan sudah terjadi suku bunga dinaikkan, walaupun ada inflasi, setidaknya sudah ada antisipasi yang masih bagus seperti itu. Jadi ya baguslah untuk keputusan BI hari ini menaikkan suku bunga di Indonesia ya, untuk menjaga inflasi di negara kita. Cakep lah itu untuk ekosistem investasi. Nah, sekarang kita masuk ke technical analisisnya IHSG. Wah, apakah IHSG nggak jadi koreksi mas? Ya, kita bahas dulu. Pertama, kemarin kita punya 2 skenario ya, kalau teman-teman selalu ngikutin cuan-cuan saham, dan tepatnya video kemarin yang saya bahas agak malam jam 1. Ini juga saya bikin konten jam 10 malam. Mohon maaf ya untuk akhir-akhir ini kontennya agak malam, karena kebetulan saya ini kan baru kuliah S2 dan mulai semester ini sudah offline. Jadi ya kalau kuliah berangkat ke kampus, kebetulan beberapa jadwal baru kuliah sore, jadi kalau pulang ya agak malam. Dan ya kayak gini, jadi nguploadnya agak telat-telat ya. Semoga tetap masih bisa dimanfaatkan sebelum bursa besok ya, insight-insightnya buat teman-teman yang ngikutin. Nah, kita bahas teknikalnya. Setelah kemarin IHSG reject kuat hari Jumat 19 Agustus, lalu melemah di 22 Agustus, dan hari ini berhasil rebound. Sebenarnya ada 2 view hari ini, antara pullback untuk turun lebih dalam, kalau enggak ya ini adalah hari tes dari symmetrical triangle. Karena kemarin kita bikin 2 skenario. Yang pertama itu dia sudah breakout dari symmetrical triangle ini, walaupun belum yang kelima ya. Cuman kalau kita lihat dia sudah breakout dari downtrend line. Entah mau jadi symmetrical triangle atau enggak, yang jelas kalau kita lihat dari closingan dia sudah breakout dari downtrend line garis warna merah. Makanya kemarin saya bilang ada potensi kalau skenario bagus ya, penurunan kemarin Senin itu adalah retest dari yang sebelumnya resisten menjadi support trend line. Seperti itu. Itu untuk view bagus. Terus gimana mas? Ya setidaknya kita sudah tidak dalam posisi downtrend, dan kita tinggal menunggu swing high-nya lagi, swing low lalu swing high, dan kita akan mengarah ke atas. Itu untuk view yang pertama, sudah breakout dari downtrend line. Untuk view yang kedua ya kita baru reject dari resist, dan worst case skenario akan ada wave kelima. Ini tolong dibenarkan kalau salah ya, karena saya nggak begitu jago untuk Elliott wave untuk koreksi ke bawah. Seperti itu. Nah, terus mana yang terjadi mas? Untuk saat ini sebenarnya belum ada konfirmasi. Kenapa? Karena kita baru patah tren doang, tapi belum ada konfirmasi. Teman-teman pasti ingat ya, selalu saya bilang ketika tren itu patah, kalau dia posisi uptrend atau downtrend, ketika tren itu patah, breakdown, breakout, tren patah itu dia tidak langsung reversal. Dia bakal sideways dulu. Dan saat ini dalam time frame kecil, IHSG ini sebenarnya sedang sideways. Pertama kan kita uptrend ya, membentuk sebuah uptrend di sini. Nah, ini kalau MA20 belum jebol ini. Ntar, ini masalahnya kok trading view tuh gapnya nggak kelihatan. Jadi kita pakai stock bid aja. Yang gapnya kelihatan ya. Kita hilangin dulu aja indikatornya. Kita pakai naked chart. Nah, gini ya. Kalau kita lihat kan kemarin IHSG ini membentuk sebuah uptrend di sini yang selalu dia respon. Nah, di sini ya. Atau kita pakai paralel aja, channel. Kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, kemarin kan IHSG membentuk sebuah uptrend channel ya, dari bulan Juli sampai kemarin patah di bulan Agustus. Dan sebenarnya kalau kita pakai garis ini, IHSG memang sudah patah, karena kemarin dia sudah closing di bawah trend line. Tuh. Cuman yang perlu kita ingat adalah ketika tren itu patah, dia tidak langsung reversal. Bukan dari uptrend langsung downtrend gitu, enggak. Butuh yang namanya konfirmasi, dan konfirmasi itu terbentuk dari structure. Kayak contoh kalau yang sudah terjadi kemarin di sini ya, ini juga sama. Di sini IHSG membentuk sebuah uptrend. Nah, di sini dia membentuk uptrend. Lalu di sini patah 6 Juni, dan setelah dia patah dia jadi sideways.
Nah, nih yang sebelumnya uptrend jadi sideways, dan ketika dia jebol bawah dia sudah ada konfirmasi. Setelah itu ya dia tinggal ini naikin dikit. Nah, biar pas sama ini ya. Setelah itu ya dia tinggal ini kan sudah strukturnya kan higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Terus ketika tren patah dia jadi same high, same low, same high, same low, dan ketika dia jebol terbentuk double top, strukturnya sudah berubah lagi. Jadi low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Nah, saat ini kita juga sudah terjadi hal yang sama. Pertama kita sudah patah uptrend, cuman memang kita masih dalam posisi sideways karena belum ada konfirmasi. Konfirmasinya di mana Mas? Yang selalu saya bilang ya, itu ada di area 7070 sampai 7080. Set. Nah, kira-kira di sinilah. Ya, 7070. Jadi kalau menurut saya, di view saya ya, untuk saat ini IHSG sudah dalam posisi sideways. Cuman ya nggak tahu nanti dia bakal breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Kalau dia breakdown ke bawah ya sudah valid ada reversal dari uptrend ini. Jadi dia turun ya. Entah nanti dia pakai head and shoulder, misalkan ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu dia mau bikin shoulder kanan gitu bisa. Atau dia mau bikin double top juga sama kayak di sini. Ini top 1, lalu ini dia mau bikin top 2, lalu reversal gitu bisa juga. Yang jelas kalau dia sampai ini kan kemarin udah membentuk low ya. Low-nya dari 7064. Walaupun sebenarnya dia juga sudah breakout structure karena low-nya sebenarnya di 7080. Jadi kemarin ketika hari Senin dia sampai 7064 tuh intraday sudah breakout. Tapi ya daily-nya masih belum karena closing-nya masih di 7100. Jadi ya kalau kita pakai patokan daily ya belum. Tuh. Nah, tinggal kita lihat ini kita berada sideways antara 7224 sampai nah, biar sama karena bawah kita pakai closingan, atas kita juga pakai closingan. Artinya sideways-nya di sini. Nah, ini sampai ke sini. Nah, gini ya, mungkin dengan range berarti antara 7172 sampai low-nya ini ada di 7093 dan kita pakai closing. Kalau IHSG sampai closing di bawah 7093 atau kalau mau lebih aman di bawah 7070 karena kemarin ada Fibonacci juga di sana di 7070. Nah, ini ya. 7000, aduh nggak kelihatan angkanya kalau di Stockbit nih. Area 7080, 7070 lah. Itu kan ada Fibonacci 0,236 ya. Itu bisa dibuat konfirmasi. Kalau sampai dijebol area 7070 ya sama kayak yang di sini, IHSG sudah menjadi downtrend. Nih, kira-kira seperti ini swing low-nya. Nah, nih. Nah, ini kan juga sama ya, waktu di bawah dia juga jadi sideways. Jadi memang seperti inilah structure market. Tuh, price action, structure market, trend, higher low, higher high, support resistance tuh kayak gitu. Kita kan bisa lihat ya, di sini dia uptrend, sideways, konfirmasi, downtrend. Di bawah dia tidak low lagi, sideways, lalu breakout high dan juga breakout downtrend, langsung jadi uptrend. Nah, ini sedang sideways. Either dia nanti bakal jebol ke bawah atau dia breakout ke atas, hanya market yang tahu. Cuman so far selama kita belum breakout ya amannya sampai shadow lah. Selama kita belum breakout 7230 saya rasa masih perlu berhati-hati karena takutnya ini adalah konsolidasi untuk reversal selama dia tidak breakout 7230. Posisi sekarang juga dekat resisten 7163 ya. Jadi kalau memang nanti ada reject kuat, lebih baik amankan porsi-porsi yang jelek. Kalau kita perhatikan market tuh selalu kayak gini. Nah, ini pernah terjadi juga. Kalau ini beda kasus. Nih ya, kalau kita lihat kalau tadi kan naik sideways turun. Nah, kalau di sini beda. Ini dia naik kira-kira kayak gini, dan ketika patah dia sideways. Nah, cuman di sini dia tidak reversal, tapi melanjutkan kenaikan. Nih di sini. Nah, ini juga kalau ini nggak pakai sideways ya, sidewaysnya nggak pakai patah dulu, jadi dia tidak membuat high baru, langsung sekalian breakdown low, breakdown uptrend juga. Tuh, jadi ya seperti inilah structure dari market. Ini yang disebut dengan swing trader itu kan sebenarnya kayak gini, satu swing high, satu swing low, long short, dan seterusnya. Dan ini sebenarnya kalau mau diikutin ke sebelum-sebelumnya ya IHSG itu selalu membentuk
uptrend kayak gini, tinggal time frame-nya gimana. Kalau teman-teman time frame-nya panjang ya so far harusnya masih so good lah IHSG ini. Kemarin sebatem-batemnya market tuh ketika di 6.500 dia kena uptrend line bawah, atau misalkan tariknya kayak gini juga bisa juga. Oh enggak, lebih ke yang ini ya untuk kenaikan saat ini. Jadi kita kan berada dalam tren besar, tren kecil, dan ya memang seperti itu prinsipnya. Bahkan kalau kita pakai intraday ya, di sana pun juga ada structure market juga. Dan ketika market mau reversal, pasti dimulai dari structure yang paling kecil. Cuman in the end, arah market ada pada structure besarnya. Seperti itu. Nah kalau ditanya sih, saat ini IHSG masih uptrend. Selama dia nggak patah yang ini ya, tren besar ini selama dia nggak patah, arahnya masih bakal ke atas. Tinggal disesuaikan dengan time frame-nya aja. Seperti itu. Nah kalau di time frame pendek saat ini kita bisa gunakan patokan tadi dengan support di bawah 7090 atau 7070. Ya kita bikin area mungkin ya 7090 sampai 7070 itu support IHSG. Kalau dia sampai jebol dia bakal koreksi, tapi kalau dia berhasil breakout dari 7200 sampai 7230 dia bakal melanjutkan kenaikan. Ya kira-kira kalau dia breaknya atas, bentuknya jadi kayak di sini. Uptrend, sideways, uptrend lagi. Itu kalau dia breakoutnya atas. Tapi kalau breakoutnya bawah, bentuknya bakal seperti yang di sini. Uptrend, sideways, reversal. Seperti itu. Jadi ya. Maka dari itu, market selalu benar. Yang bisa kita lakukan hanyalah batasi resiko. Simpelnya kalau kita trade di IHSG ya, kita beli IHSG gitu. Ya, kalau saat ini punya posisi stop loss di bawah 7070 gitu aja. Dan kalau dia breakout 7200 tadi tinggal jaga pakai trailing stop. Seperti itu. Harusnya bakal kelihatan dan tetap kalau menurut saya jangan FOMO dulu sih. Karena saya juga agak serem kalau terjadi double top kayak gini ya, atau yang kemarin terjadi ke sini. Ini kan baru turun, pullback, baru akhirnya dia mulai downtrend. Nah, apakah ini bakal terjadi lagi? Nobody knows. Harusnya ya sampai bulan Agustus sudah bakal kelihatan. 31 Agustus lah mungkin nanti sudah kelihatan konsol IHSG ini mau ke atas atau ke bawah. Seperti itu. Cuma untuk sekarang gunakan area tadi dan selalu batasi resiko. Nah itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Seperti biasa kita cari yang ada spread. Nah hari ini memang MVP-nya minyak-minyakan ya. Dan entah kenapa yang dijualin asing hari ini tidak ada yang menarik. Spreadnya kecil-kecil. Paling gede MTEK 2% doang. Dan itu sudah kita bahas. Akra 3% tapi saya nggak tertarik. Banyak yang lebih menarik. Kita langsung masuk ke saham yang dibeli asing dulu aja. Kita bahas dari Adaro Energy. Oke. Wow, ya kan? Ketika candle bagus, dalamnya pasti bagus. Hari ini Adaro naik 6,35% dengan candle yang sangat bagus. Ini buy candle engulfing. Ini hampir 100% besok Adaro itu hijau. Kalau misalkan pagi-pagi ada merah dikit atau dia open low ya, mungkin HK aja sih. Tapi tetap batasi resiko ya teman-teman ya. Saya bilang kayak gini besok dia beneran terus nyangkut, wah nanti disalah-salahin saya. Cuman by teori dengan bentukan kayak gini, candlenya higher high, closing bagus, volumenya gede dan breakout, hampir 100% besok Adaro melanjutkan kenaikan. Cuman tetap hati-hati dan selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Nah terakhir Adaro ini kemarin dia bottom di area 2600. Ini salah satu menu swing dari cuan-cuan saham untuk bulan Juli ya. Kita beli di area 2750. Kemarin sempat naik, nggak tahu udah pada TS atau belum. Cuman sebenarnya kalau dari daily masih belum ada TS-nya. Baru dari intraday doang ya, yang structure lower high, lower low dan seterusnya. Dan sekarang Adaro sebenarnya sudah kena ke area kuat dan juga targetnya. Itu di area gap dan sekitar 0,618. Saya pengen coba cek pakai udah pakai lock ya. Kalau nggak pakai lock ya pas nih 0,618 kenaikan dari si Adaro. Dan hari ini pun dia juga di 3350 dan melihat candle hari ini saya rasa besok Adaro ada potensi melanjutkan kenaikan.
Kenapa? Karena yang pertama dia price action bagus, candle dan lain sebagainya, volumenya juga bagus, flow-nya pun juga bagus hari ini. Ada big akumulasi yang besar ya. Dan kalau besok Adaro berhasil melanjutkan kenaikan, dia break high-nya di 3370 dan bahkan hari ini juga sudah sampai 3380, tapi closing-nya masih 3350 ya. Jadi masih belum kita gunakan untuk kita sebut breakout, belum. Kalau besok dia berhasil break 3350 aja deh, besok dia higher high dan closing di atasnya, saya rasa Adaro masih akan melanjutkan kenaikan. Bahkan karena dia rejectnya dari 0,618 ya, ada potensi Adaro ini bisa all time high baru. Kenapa? Karena 0,618 tambah 0,618 sama dengan 1,2 sekian, 1,382. Ya sekitar itulah, 6 tambah 6 kan 12 ya, 18 tambah 18 36, berarti 1236, 1,236 ya, itulah, nggak tahu juga tuh. Dan kalau kita pakai target, kita pakai cup handle ya, ini targetnya 0,618, targetnya bakalan all time high baru. Cuman kalau kita pakai Fibonacci, ini adalah beberapa resisten dari si Adaro. Yang pertama 3350 yang besok bakal diuji lagi. Lalu setelah itu ada di 3490 sampai 3500 dan terakhir ada di 3700. Kalau break yang 3700, Adaro valid target 4100 sampai 4300. Nah, terakhir Adaro ini juga sepertinya sudah patah tren ya. Nah, kalau ini kita pakai lock karena sudah pakai tren panjang. Nah, kalau kita lihat Adaro ini kemarin sudah sempat patah tren. Trennya dia sudah patah, bahkan itu tren major tren ya. Kalau kita lihat di sini tren utamanya dia sudah patah. Cuman yaitu dia masih belum ada konfirmasi. Jadi kira-kira bentuknya Adaro kayak gini kalau kita pakai market structure ya, kayak tadi pembahasan IHSG. Di sini dia uptrend. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini dia uptrend. Di sini dia mulai sideways. Anggap sinilah, ini false break ya. Gini. Nah, di sini dia sedang fight sideways atau ranging. Dengan resisten ada di 3350 yang besok bakal diuji. Dan support ada di 2650. Pas di area entry kemarin ketika kita swing. Dan selama dia tidak jebol bawah, Adaro ini masih ada potensi melanjutkan kenaikan. Cuman amannya sih sampai high-nya ya. Jadi mungkin rangingnya seperti ini. Ini adalah sideways dari si Adaro. Seperti itu. Kalau dia berhasil break, ya artinya dia bakal membuat uptrend baru. Walaupun lemah ya trennya. Nanti mungkin jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Tadi targetnya berapa tuh tadi? 4000 sekian. Kira-kira gini lah ya. Nah, dan pas nanti ketemunya bakal di atas ini. Set. Di area 4100. Tek. Nah, terus nanti dia swing low lagi. Set. Terus nanti ya nggak tahu juga. Cuman saya rasa untuk sekarang ya, kalau besok dia berhasil closing di atas 3350 atau amannya 3400 deh, biar nggak terlalu mepet. Adaro ada arah seperti ini skenarionya, seperti itu. Cuman satu hal yang kita lihat, kalau kita perhatikan slope Adaro ini sudah mulai melemah. Dan itu memang sesuatu yang sangat wajar ya, karena semakin tinggi harga yang mau beli semakin sedikit. Anggap ketika tren awal dia slope-nya kayak gini lah, ini berapa derajat? 30 derajat. Cuman sekarang dia sudah mulai melemah, jadi misalkan anggap 45 derajat. Nanti akhirnya dia bakal sideways di atas dan akhirnya bakal reversal. Nah, ini juga salah satu siklus market ya. Teorinya Dow teori, market have three phase, accumulation, public participation, dan distribution, lalu dia markdown seperti itu. Jadi ya mungkin bisa ngabisin sampai siklusnya selesai deh untuk si Adaro ini. Atau kalau mau ditunggu konfirmasinya sampai dia reversal juga bisa aja. Yang penting jangan FOMO kalau teman-teman pengen masuk ke ini ya. Karena memang harganya sudah tidak sebagus dulu. Tuh, memang masih bisa naik lagi, cuman ya sudah tidak sebagus ketika di bawah kan. Ibaratkan kalau punya Adaro average 1200 ya dividen yieldnya berapa coba itu. Terakhir dividennya berapa nih? Rp140. Kalau punya average 1200 saja dividennya di atas 10% itu.
Tapi kalau sekarang kita punya di 3.000 kan dividennya sudah tidak 10% ya, udah beda lah seperti itu. Karena juga kinerja perusahaan tuh bakal ada klimaksnya, apalagi saham siklikal ya, yang tergantung dengan komoditasnya. Jadi ya itulah batasi resiko aja. Untuk sekarang support di sekitar 3140 sama 3000 support duanya. Resisten 3350, kalau breakout baru bakal cakep ke sekitar 4500-an. Seperti itu. Ya. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Dilihat dalamnya ya, kalau candlenya bagus, flow-nya juga pasti bagus. Kalau candlenya jelek, flow-nya juga pasti jelek. Tapi jangan pusing ya, ketahui fasenya. Dia dalam fase apa? Kalau di sideways di bawah ini ya, ini bandarmologi bakal kuat banget di sini. Ini karena ini fase akum ya. Tapi ketika udah markup, public participation, nah skill TA dipertarungkan, bikin view kayak gini. Itu sih. Jadi ya batasi resiko aja, gunakan area-area tadi dan juga skenario-nya. Dan tetap jangan overconfident ya, karena saya bilang kayak gini besok langsung HK gitu, jangan juga, karena agak ya semua bisa terjadi di market lah seperti itu. Sorry, revisi ini sini ya, dia lebih nurut nggak pakai lock kalau dari Vibo-nya soalnya. Itu sih, batasi resiko aja. Untuk Adaro, batubara itu aja lah ya, karena yang ada di grup juga skenario-nya Adaro. Lanjut, coba kita cek, kita cari yang ada spread. Hardware masih on track ya dari pembahasan kita terakhir. Raja belum pengen saya bahas, dia ikut-ikutan yang lain juga itu. Nah, kita bahas apa nih berarti? Agak mundur dikit deh, saya pengen bahas BBRI. Ini nggak tahu kenapa agak mencurigakan aja, asingnya kok keluar terus untuk si BBRI ini. Dan sekarang pasti area support ya. Oke, hari ini BBRI naik 0,7% dengan candle yang cukup bagus dan volume yang cukup bagus juga. Volumenya sudah ada walaupun masih malu-malu, dan itu masih on track dengan skenario terakhir ya BBRI. Ketika kemarin dia reject di 4470, target koreksinya adalah 4250. Nah, hari ini dia low-nya di 4260 dan sudah mengarah ke atas. Jadi sebenarnya sudah cukup menarik, dan kalau kita lihat dalamnya tapi masih terjadi distribusi seperti itu. Nah, ini kalau saya lihat BBRI agak telat ya naiknya dibandingkan Big Bank atau finance yang lain, udah pada deket gap atau bahkan udah menutup gap dan lain sebagainya. Untuk BBRI masih agak jauh sendiri karena mungkin marketnya juga masih ditahan-tahan ya. Kalau BRI jalan, Goto jalan, BCA jalan, Telkom jalan, Astra jalan, batubara jalan, nah itu super bullish itu. Kan uang itu kan pindah. Hari ini, besok itu dan seterusnya. Rotasi duit lah kayak gitu. Cuman Indian selama view-nya bull, arahnya masih bakal ke atas. Dan kalau menurut saya sih ini BBRI masih bullish ya. Dia cuman baru swing low aja karena kemarin kejedot resist dan rejectnya sangat kuat ketika tanggal 9 Agustus. Cuman so far kalau kita lihat BBRI hari ini sudah bottom. Dia reject dari 4260 ya. Candlenya pun juga cukup jamik. Ini ada piercing line kalau nggak salah. Nih, tinggal ditunggu breakout-nya aja. Nah besok BRI bakal uji ini view kecilnya dia lah. Nih, kalau dia besok bisa break high-nya berapa nih? Di sini ya, konfirmasinya saya rasa 4340 ya, 4 tick. Ini kan 43. Kalau BBRI bisa break 43 ya sampai 4350 lah Fibonacci ini. Kalau BRI berhasil break 4350, saya rasa view dari inverted head and shoulder ini akan valid. Entah mau pakai falling wedge, entah mau pakai inverted head and shoulder, yang jelas ini masih on track selama dia tidak jebol 4260. Karena low hari di 4260 dan candle bullishnya sudah muncul seperti itu. Jadi besok bisa dipantau. Simpelnya kalau mau entry tinggal stop loss di bawah 4260 ya. Nih, cuman ini belum ada konfirmasi juga. Stop loss bawah 4260 ya anggap agak jauh lah. Stop loss misalkan 4220 nih, resiko 1% doang besok pagi HK. Targetnya 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1 sini. 16%, 1 banding 16, 8,63 ya, risk reward yang bagus lah
untuk si BBRI ini. Dengan syarat dia harus break 4470 seperti itu. Tapi kalau dia berhasil break 4470 ya, minimal 4600 harusnya kena. Minimal itu di Fibo 0,618. Either dia nanti mau langsung lanjut atau retrace dulu, itu nggak tahu juga. Tapi kalau dia berhasil break 4470, target terdekat 4600, baru nutup gap di sekitar 4760 sampai 4860. Setelah itu baru 49, dan kalau dia break 49, targetnya ada di 5000 sekian nih, 53 sampai 56. Masih bagus nih, upside-nya 30%. Cuman ya tetap batasi resiko. Jangan sampai lihat reward-nya doang, tapi risknya nggak dilihat. Cuman so far risknya bagus juga sih. 1% doang ya dengan reward tadi itu. Tapi ya nggak tahu juga, besok kita lihat. Nah, BBRI juga sebenarnya kalau nggak salah dia masih belum patah ya untuk uptrendnya sendiri. Kemarin ketika kita dikasih koreksi dalam itu beberapa saham pada uji supportnya dia kena uptrend line tuh. Dan selama nggak patah yang 3960 ya, selama nggak jebol 3960, harusnya BBRI nggak jelek. Tapi kalau dia sampai jebol 3960, baru bakalan dalam kalau menurut saya. Lalu sekarang support tadi di sekitar 4260 sampai 4250. Selama nggak jebol harusnya oke, tapi kalau jebol selalu batasi resiko seperti itu. Untuk BBRI, untuk resisten gunakan angka-angka tadi juga. Kalau dilihat dalamnya masih terjadi distribusi, asingnya juga keluar terus. Tapi kalau kita lihat tidak signifikan ya dibanding inflow-nya, masih jauh lebih bagus. Ibaratkan ini uang masuk 1 triliun nih baru uang masuk misalkan 10 triliun ya. Mungkin dia baru keluar 1 triliun, dan asing pun butuh TP juga untuk tarik lebih tinggi. Jadi ya nggak ada yang namanya naik terus. Kalau naiknya kuat banget, bantingannya juga bakal kuat. Cuman kalau saham yang ada bobotnya kayak gini ya naik turunnya kayak gitu, pelan-pelan lah, alon-alon waton kelakon. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk BBRI kita lanjut ke yang merah-merah dan sudah didominasi oleh saham-saham beberapa small cap ya. Kita bahas apa nih? Mungkin kita nggak bahas banyak ya, kita bahas lama aja. Jadi nggak bahas quantity, kita bahas quality. Asik. Saya malah kepo ke yang hijau-hijau aja deh. Medco ini seru nih, kita bahas nih. Ini salah satu menu cuan-cuan saham juga di awal bulan saya lupa call-nya kapan. Call-nya tuh di sini 18 Juli tuh menu plan-nya. 18 Juli buy. Terus di sini kalau tektokan ya itu udah short, di sini buy lagi, diajakin 25 Juli, di sini diajakin short lagi, kena trend line ya. Nah, sini doang nih yang nggak ada call-nya ini. Lalu ketika naik, kemarin juga ada call di sini dan akhirnya naik lagi. Cuman so far untuk plan swing masih on track dari Medco ini. Untuk yang 18 Juli ya, itu belum kena TS kalau daily, karena dia masih belum ada lower low dari structure daily-nya. Nah, hari ini Medco naik, jujur saya juga kaget. Pagi-pagi tadi berangkat ke kampus jam 9 saya nyampe ke kampus ya. Lihat RTI bisnis tuh kemarin ada beli hari Jumat untuk trade saya sendiri ya. Jumat saya beli Medco, sempat dibawa turun dulu kemarin Senin. Terus tadi pagi saya berangkat kampus, ini malah curhat ya. Berangkat ke kampus agak telat, yang jam sampai kampus tuh jam 9 lebih dikit. Tuh, habis parkir motor, saya ngecek HP RTI bisnis, Medco tuh udah di 700. Itu naik berapa ya? Sekitar 12% lah pagi-pagi si Medco itu, kayak gila banget ini. Sukses artinya plannya ya. Dan sekarang dia closing dengan Jamik juga di 735. Dan kalau kita lihat Medco ini juga sudah breakout dari konsol besarnya dia ya. Nih untuk si Medco. Nah, gini aja. Konsol besarnya dia terlihat sudah breakout, dan ini sudah closing di daily. Kenapa breakout? Pertama dia closing breakout dari downtrend line. Ini garis warna merah ya, garis warna merah, dan dia juga sudah breakout high, closing di atas 705. Dan ya ini bakal ke targetnya. Saya rasa Medco bakal menuju ke 770 sampai 810. Area tersebut juga area kuatnya Medco ya. Ini Fibo
1618 untuk si Medco. Ada resisten di tahun 2019. Cuman kalau dari Symmetrical Triangle sih targetnya ke sini nih dia. 1400 malah kalau pakai lock. Kalau nggak pakai lock kemarin soalnya di 1200. Nah, kan gini kan. Nih. Makanya target swingnya ke sekitar 1200. Tapi kalau locknya dihidupin, ternyata targetnya lebih panjang untuk si Medco ini. Nah, mana yang bakal hit, saya pun nggak tahu juga. Yang jelas untuk sekarang, saya rasa ya, selama tidak jebol 700, arahnya sudah ke atas. Valid breakout Symmetrical Triangle, tinggal kita lihat aja nanti perjalanannya. Seperti itu. Untuk support 1 sekarang harusnya udah 700 ya. Kalau mau TS bisa di bawah 700. Support 2-nya ya masih jauh di sini, 600 dari si Medco ini. Seperti itu. Ini untuk view Symmetrical Triangle. Another view bisa aja uptrend channel ya di sini kayak gini. Nah, jadinya gini. Dia nanti ke sekitar 1200 ya, pas lah kejedot uptrend besarnya. Tuh, atau pakai uptrend kecil pun bisa juga. Misalkan gini sama gini, nanti kejedot di 800 bisa juga ya. Dia kejedot 800 terus swing low dulu pun bisa juga. Tapi kalau uptrend besarnya ada di target di 1400. Nah, tinggal sesuaikan aja dengan time frame-nya. Apakah teman-teman time frame pendek, menengah, atau panjang. Yang jelas untuk sekarang masih on track dan arah ke atas tinggal pasang trailing stop. Dilihat volumenya pun juga sangat bagus, closingnya juga sangat bagus. Dan ya, no problem. Besar besok potensi uji 770 sampai 810 untuk target higher high-nya. Yang penting jangan FOMO karena sekarang jelas sudah bukan di area yang bagus untuk entry. Untuk Medco ini area yang siap-siap take profit aja di 770 sampai 810. Kalau ada reject kuat. Kalau nggak ada reject kuat ya lanjut terus sampai ke 1200 seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Dilihat dalamnya agak beda lain dari yang lain. Hari ini terjadi distribusi. Cuman ya memang ya price actionnya mengatakan bagus. Jadi ya tuh catalystnya pun juga ciamik. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Ini ya. Udah cukup malam juga. Hari ini masih ngupload dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Salam cuan.